yang harusnya dilakukan oleh seorang gubernur yang seperti itu. Ya harusnya DPR juga seperti itu, keluar turun ke masyarakat. Bukan. Tadi saya mendapat informasi ya, ada pasien yang mengikuti demonstrasi kemudian dipukuli dan ditusuk oleh orang tidak dikenal. Dan sekarang sudah menjalani perawatan dan ada postingan permintaan donasi. Ini pasiennya namanya siapa? Ilham Renal, Pak. Siapa? Ilham Renal. Ilham Renal, lulusan UPI. Iya, lulusan UPI, sekarang sudah dirawat dan saya mau pindahkan kelasnya ke kelas 1 agar ruangannya lebih baik dan seluruh biayanya ditanggung oleh saya sendiri dan kemudian tidak mesti lagi ada donasi ya. Dan saya nanti nitip 30 juta untuk keluarganya nungguin sampai nanti sembuh. Di luar nanti perawatan rumah sakit. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon untuk membuka posting donasi agar dihentikan dan kami bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan dan kehidupannya. Terima kasih ya. Sehat selalu. Ya, barangkali pesan untuk tidak terprovokasi. Terima kasih banyak sudah semuanya yang sudah mengkhawatirkan saya. Sudah aja, sudah berat ya. Terima kasih ya. Salam untuk semuanya. Jaga kondusivitas, jaga kedamaian. Jangan ada lagi yang rusuh karena yang rugi kita semua. Ini saya sedang masak-masak dengan mahasiswa Al-Azhar ya. Ini di Kairo dan saya mendapatkan beberapa video cuplikan tentang bahwa KDM justru menemui seorang pendemo yang hampir tertusuk ya. Gimana, Bro? Kasih testimoni tentang demo kemarin, update nggak, Bro? Ya itu kan KDM kan malah menemui para pendemo, ya kan? Dan juga ada pendemo yang hampir tertusuk. Silakan memberikan pendapat, Bro. Ya itu bagus, sangat perjuangan sekali. Itu effort ya? yang harusnya dilakukan oleh seorang gubernur yang seperti itu. Ya harusnya DPR juga seperti itu, keluar turun ke masyarakat. Bukan cuma gubernur saja. Bukan cuma gubernur. Tapi yang terjadi DPR ngapain tuh? Setelah di demo Malah kabur ke luar negeri itu. Kang Deddy Mulyadi alias KDM turun ke jalan menemui para pendemo. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Jangan menyentuh gedung sate ya. Oke. Jangan menyentuh gedung sate. Saya akan selalu berbuat adil buat kalian semua. Gue waktu dengerin Kang Deddy ngomong sesingkat itu ya, gue emosi gue agak-agak apa ya, maksudnya lebih ke emosional ya, lebih ke terharu gitu. Maksudnya dari sekian panjang demo yang dari kemarin terjadi, dari tanggal 25, lanjut lagi tanggal 28 dan 29 sampai hari ini dan seterusnya gitu. Maksudnya apa ya, Kang Deddy terima kasih karena masih ada di pihak rakyat, di tengah-tengah rakyat yang sudah mulai merasa tidak percaya kepada pemerintah, rakyat yang sudah mulai gonjang-ganjing tidak percaya kepada DPR, mau membubarkan DPR dan segala macamnya. Terima kasih Kang Deddy karena masih tetap ada di pihak rakyat, masih tetap kepada visi misi yang Bapak tekuni, visi misi yang Bapak pegang selama hidup Bapak. Dari banyaknya media yang beredar, saya tidak tahu itu benar atau tidak ketika anggota DPR kita justru malah memilih untuk WFH, ketika anggota perwakilan rakyat kita ada yang katanya kabur ke luar negeri, tapi Kang Deddy memilih untuk terjun ke jalan menemui para pendemo, berdialog dengan mereka, menenangkan mereka, dan menjalankan tugas Bapak sebagai pemimpin daerah. Semoga Tuhan selalu melindungi Bapak. Semoga rakyat Jawa Barat selalu ada di hati Bapak. Semoga rakyat yang selalu menjadi tempat tujuan Bapak. Semoga rakyat Jawa Barat juga bisa menjaga Kang Deddy. Supaya tolong warga Jawa Barat, tolong jaga Kang Deddy. Karena hanya Kang Deddy mungkin yang saat ini berani untuk turun ke jalan. Saya pribadi juga memiliki respect yang sangat besar terhadap Kang Deddy. Saya salah satu warga Jawa Barat yang sangat menghargai, menghormati, serta mendukung Kang Deddy sejauh ini. Respect terhadap Kang Deddy karena tidak marah terhadap pendemo yang sedang berdemo di sana. Bahkan Kang Deddy di konten Kang Deddy bilang Kang Deddy memahami amarah masyarakat, memahami kekecewaan masyarakat dan segala macamnya. Bahkan Kang Deddy ada dalam kerumunan itu, penuh berdesakan dengan para pendemo di sana, tapi Kang Deddy tidak marah sama sekali. Kang Deddy tidak membentak, Kang Deddy tidak berlaku semena-mena terhadap rakyat di sana. Tidak seperti para
polisi-polisi yang mereka lakukan di Jakarta yang sesuai dengan beredar di media. Untuk warga Jawa Barat, tolong jaga Kang Deddy, tolong patuhi perintahnya untuk jangan sentuh gedung sate, karena gue percaya Kang Deddy masih akan tetap ada di pihak rakyat. Kang Deddy akan berlaku adil untuk kita semua, mungkin terutama untuk yang di Jawa Barat. Buat kalian semua, stay safe, tetap aman, jangan anarkis, tetap fokus terhadap tujuan, jangan terprovokasi. Ingat, lawan kita bukan rakyat, lawan kita bukan polisi, lawan kita bukan BRIMOB, fokus kita adalah DPR. Buat Kang Deddy, sehat terus, jangan lupa minum vitamin, jangan kecapean Pak. Terima kasih karena Bapak sudah mencintai warga Jawa Barat sedemikian rupa. Cepat pulih Jakartaku, cepat pulih Indonesiaku, cepat terobati sakit hati para rakyat. Kita semua ini bangsa Indonesia, kita semua ini anak-anak Indonesia. NKRI harga mati. Pisahin Jawa Barat! Bisa, Pak! Pasti Sri Jagaan aman. Jawa Barat, warga Jawa Barat kudu kumaha kowe lah. Duit mah insya Allah Pak, dilutik, dilakonan, insya Allah dilakonan. Masalah duit mah beneran Pak. Gombolong, jajan kia ditutupin ke duit. Jajan tol itu ya mah yang Ayo bareng suara rakyat. Oh, ini tas ngopolong. Oh, eta. Dolar gitu asli. Anjing. Aduh. penting mah Bapak ini mas sehat. Ya, sehat terus tenang. Presiden menentukan Pak. Ayo mah dia ngopolong masyarakat. Pemacarana penting ieu kondus. Aman. Pak 200 anti Bapak. Minta di muka Pak Deddy Mulyadi ini ada bekas kayak gas air mata nih teman-teman. Wow, gila nekat ya. Jangan menyentuh gedung sate. Saya akan selalu berbuat adil buat kalian semua. Di demo kabur, di demo langsung datang. Turun ke medan perang, ngeri. Tri, cariin rumah buat ibu di Jakarta ya. Hah? Mau ngasih rumah Nanti maksudnya? ada Tri staff saya di situ. Oh, Biar ibu nanti kalau kos nanti ibu punya rumah sendiri ya. Makasih Pak. oh. Ya itu cita-cita anak saya Pak. Wow. Aku merinding gua. Pak Deddy, ya gopur anu saya DPR dibayar. Pak Deddy. Woi, lagi demo. Pak Deddy, ya saya yang bayar. Pak Deddy. Woi. Os. DPR kan gopur, mau minta anu aku pada dituang. Apa ini? Marane aing tadi. Oh, ini ada lagi nih ternyata. Mana nu maledau ka urang tapi kagetihan kuang kabogona salingkus ya. Ada rasa kecewa, rasa benci, rasa jengkel Betul. pada diri sahabat-sahabatku semua. Betul. Tetapi saya berharap seluruh kekecewaan itu jangan dilampiaskan dengan melakukan perusakan fasilitas umum, Betul. menjarah,
pejabat turun di tengah-tengah demo yang lagi panas. Di masyarakat ribuan loh. Gila loh, nggak peduli. Pokoknya maju, saya mau temuin masyarakat saya. Kan yang salah pun nih Syahroni ini nggak ada tuh ngucap maaf kepada masyarakat tuh nggak ada. Tuh, Syahroni kemana ya? Coba para netizen, Syahroni sekarang ada di mana itu? Batang hidungnya aja kagak nongol-nongol aja nih. Bikin statement kayak minta maaf kayak. Nama doang Syahroni. Ngapa nggak Syahrini? Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Ini yang gue suka. Sebelum 5 September tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat Ahmad Syahroni. Iya, jadi masyarakat ini itu sebetulnya simpel sih. Adapun yang menjarah itu kan mungkin penyusup ya bro ya. Iya, penyusup. Itu mungkin penyusup ya, yang kemudian para pendemo itu masuk ke rumah-rumah, menjarah, mengambil barang-barang yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Itu saya yakin dan saya kira adalah para penyusup dari kelompok elit, ya, provokator yang memprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkisme. Rumah Ketua DPR RI Puan Maharani turut menjadi sasaran amukan massa setelah rumah Menkeu Sri Mulyani. Seperti diketahui, berawal penjarahan kediaman Ahmad Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani, kini rumah Ketua DPR RI, Puan Maharani menjadi sasaran amukan massa, Sabtu, 30 Agustus 2025, malam hingga Minggu dini hari. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, banyak warga menggeruduk kediaman Putri Megawati itu. Makin malam, massa pun semakin ramai berkumpul di depan rumah Puan Maharani dan meminta politikus PDIP itu untuk keluar menemui mereka. Kabar tersebut viral dan salah satunya dibagikan akun TikTok Cerita Bekasi _ Dalam unggahannya, terlihat sejumlah orang mengepung sebuah kawasan perumahan elit di tengah malam, Minggu, 31 Agustus 2025. Terdengar ada suara orang berteriak bak menghitung mundur untuk menyerbu. 1, 2, ayo, ayo, teriak seorang pria. Namun hingga berita ini tayang, belum ada informasi lebih lanjut apakah massa berhasil masuk ke dalam rumah atau tidak. Sebelumnya, rumah Ahmad Syahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan rusak usai digasak dan dijarah massa. Aksi tersebut buntut pecahnya protes publik sejak 25 Agustus 2025 terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Publik juga dibuat makin geram setelah viralnya kader Partai Amanat Nasional Eko Patrio dan Uya Kuya yang berjoget ria dalam sidang. Ahmad Syahroni kabur katanya. Saya nggak tahu kaburnya kemana dan atau kabur beneran atau enggak. Tapi yang pasti berita sangat viral di video TikTok bahwa rumah Ahmad Syahroni ini digerebek massa, teman-teman ya. Ini akibat daripada ketika pada kondisi chaos, seorang pejabat tidak menjaga lisannya. Seharusnya sebagai seorang pejabat, tirulah Kang Deddy Mulyadi ya. Bagaimana pada saat amuk massa membeludak di Bandung, Kang Deddy Mulyadi tidak kabur, tidak membiarkan mereka begitu saja karena dia tahu mereka adalah rakyatnya. Mereka adalah orang-orang yang memilihnya. Kang Deddy bertanggung jawab untuk datang di tengah masyarakat tanpa protokol. Coba bayangkan, walaupun harus terluka di bagian pelipis karena katanya ada yang melempar kayu ya. Itu adalah. Tapi ini juga tidak terlepas daripada sikap para penyelenggara negara yang khususnya dalam hal ini di demo adalah para anggota DPR yang saya kira secara komunikasi tidak baik ya, perlu belajar sastra terlebih dahulu saya kira untuk bisa menempatkan kapankah dia berbicara sebagai pribadi, kapankah dia berbicara sebagai seorang penyelenggara negara. Nah, justru harus malu dengan KDM yang justru menjenguk seorang pendemo, bahkan membiayai para pendemo yang dirugikan karena tindakan-tindakan anarkisme oleh sebagian para pendemo. Begitu ya, saya sekarang lagi diajib nih, sedang masak-masak dengan Bro Azam. Ya doakanlah, mudah-mudahan Bro Azam nanti jadi ustadz, jadi kiai besar, kiai anu agung, gitu. Ya bro ya. Oke, kita beli terasi. Nah, ini terasi kita beli dari Kairo dan sekarang kita sedang berada di Alexandria.
Begitu teman-teman, saya tidak ingin berbicara terlalu lama sebetulnya untuk hal-hal yang sudah maklum dan sudah masyhur yang saya kira sudah diketahui oleh banyak pihak oleh masyarakat. Dan imbauan dari saya adapun untuk teman-teman, kepada teman-teman untuk tidak gampang atau tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja memang ingin menciptakan kegaduhan. Gitu. Caranya adalah bahwa demonstrasi itu ya kita ikuti proseduralnya, jam 6 sore itu sudah kelar. Tidak lagi ada aksi demo-demo. Dan tidak boleh merusak fasilitas umum, bahkan itu banyak yang dirugikan dari para pedagang warung, pedagang angsongan. Ya bukan angsongan yang jalan-jalan itu, tapi pedagang di pinggir jalan itu jangan sampai kemudian dirugikan dikarenakan tindakan-tindakan provokasi yang merugikan sekali. Itu kira-kira ya. Jadi ucapan saya dari apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan sampai di teman-teman. Intinya tadi jangan sampai terprovokasi. Dan KDM saya kira patut untuk dijadikan sebagai contoh ya oleh para DPR bahwa rakyat kita itu sebetulnya baik. Mereka itu ingin keadilan. Ingin sesuatu yang menurut mereka harus dilakukan oleh para anggota dewan, oleh para anggota penyelenggara negara agar supaya bisa kerja dengan lebih baik lagi. Isu-isu yang dikhawatirkan adalah jika seumpama terjadi darurat militer. Wah, ini gawat sekali kalau seumpama sampai terjadi dikarenakan pihak provokasi. Saya menduga atau justru bertanya ya, lebih tepatnya, apakah ada upaya-upaya di belakang layar atau gerakan anonimus, gerakan ruang bawah tanah yang sengaja diciptakan oleh elit tertentu. Bagi orang yang hidup di dunia pergerakan tentu ini adalah sebuah hal yang lumrah. Tetapi juga tidak semua masyarakat mengerti dengan kondisi ciptaan-ciptaan yang memang mungkin sengaja diciptakan. Nah, bagi yang awam-awam juga yang barangkali tidak mengerti atau tidak terlalu mengerti persoalan, sudahlah tahu diri. Masih mending fokus kerja, bantu keluarga di rumah. Gitu ya. Bukan berarti melarang demonstrasi ya, aspirasi harus dilakukan dan itu juga yang sudah diungkapkan oleh Bapak Presiden kita Bapak Prabowo. Bahwa sampaikan aspirasi yang natural, aspirasi yang normal, aspirasi yang memang menjadi keluhan masyarakat. Kiranya itu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.